Rogo Sukmo saya ada zodiak Cancer yang ada di Manado. Seorang wanita janda berumur 46 tahun yang sedang berpacaran dengan laki-laki duda, yang mana sudah 3 tahun berpacaran tetapi gagal menikah. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, saya Kim Acan, yang akan berbagi informasi ramalannya Kim Acan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Kim Acan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir sehat, pangestu, Alhamdulillah. matur nembah nuwun. Penontonipun Pintu Misteri bagaimana? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih selalu bersama dengan Pintu Misteri. Tak luput pun juga terima kasih kami ucapkan untuk saudara-saudara tak terlihat yang berada di 10 tempat yang turut berpartisipasi bersama dengan Pintu Misteri. Ini saatnya Kim Acan akan berbagi doa terbaiknya Kim Acan dengan menggunakan dupa semesta. Dupa semesta ini medianya Kim Acan ya, Rek ya. Doa terbaik yang akan Kim Acan berikan dengan menggunakan dupa semesta untuk kakak-kakak para penonton Pintu Misteri yang sedang membutuhkan bantuan pertolongan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta ini bermohon kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta dengan bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, sehingga diberikan pertolongan, kemudahan, mukjizat, keberuntungan, dan berlimpah rezeki untuk beberapa hari ke depan. Ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih supportnya selama ini. Terima kasih bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah bosan, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya, dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya, dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik, diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskanlah dagangannya, dilunaskan semua hutang piutangnya. Dan juga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun Tuhan ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaiki lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana, dan juga diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Ya. Iya, seperti biasa, sebelum saya melakukan Rogo Sukmo setiap hari, saya selalu melihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya, terima kasih atas kolom komentarnya, dan terima kasih atas share-nya.
kalian orang-orang baik yang Tuhan kumpulkan di kolom komentar Pintu Misteri. Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Amin. Doa-doa yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, doa-doa yang baik-baik, akan berbalik-balik kepada kalian. Begitu juga sebaliknya, doa-doa negatif atau doa-doa yang tidak baik, jangan pernah salahkan Tuhan, jangan pernah salahkan alam semesta apabila dalam kehidupan kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atas perbuatan kalian. Ya, di kolom komentar Pintu Misteri ini, selain manusia, ada saudara-saudara kita yang tak terlihat dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi untuk di kolom komentar Pintu Misteri. Mereka bekerja untuk meng-like dan untuk mendoakan satu sama lain. Alhamdulillah. Jangan pernah capek jadi orang baik. Alhamdulillah. Ya, kalau kalian tidak menemukan orang baik, jadilah salah satunya. Ya, karena persyaratan untuk Rogo Sukmo itu ada like, comment, dan share gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 8 bulan yang lalu, 8 bulan. dan saya sudah mendatangi 3 kali. Di sini ada zodiak Cancer yang ada di Manado. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Cancer di kota Manado. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Seorang wanita janda berumur 46 tahun yang sedang berpacaran dengan laki-laki duda, yang mana sudah 3 tahun berpacaran tetapi gagal menikah. Ya, saya penasaran dengan kisah hidup seorang wanita janda punya anak 1 berumur 46 tahun, yang mana dia berpacaran sudah 3 tahun dengan duda punya anak 2, tapi gagal di 6 bulan terakhir karena si dudanya memilih menikah dengan janda lain. Ya, ini salah satu subscriber kita yang sudah lama, yang sudah mengikuti Pintu Misteri kurang lebih hampir 2 tahun. Ya, dia sudah menggunakan parfum Sang Jagat dan juga menggunakan banyu mustika. 2 media saya dia gunakan. Ya. Semenjak menggunakan itu, banyak sekali laki-laki yang ingin mendekat dengan Cancer. Tapi tadi Cancer salah memilih. Ya, Cancer salah memilih sehingga dia berjalan 3 tahun. Ya, 3 tahun itu dia berjalan, akhirnya dia memilih dengan orang yang salah. Akhirnya saya masuk lebih dalam di kehidupan sehari-harinya. Ya, dahulu dia itu jarang sekali didekati dengan orang-orang karena 1 sudah umur dan 2 sudah menopause. Ya, 46 tahun. Ya, tapi dia mencari pasangan itu untuk hari tuanya. Pemikiran dari si manusia. Ya, sehingga di 3 tahun terakhir itu orang ini datang sebelum mendapatkan media saya. Orang laki-laki ini datang, 2 laki-laki ini. 2 laki-laki. Ya, yang 1 dihempaskan. Tapi baru pacaran biasa, belum komitmen. Ya, setelah menggunakan media saya di 2 tahun terakhir, ya, gunakan, datanglah 5 orang laki-laki. 1 bujang, 4 duda. Nah, harusnya ya insting dia tuh memilih salah satu. Ada 1 yang bekerja sebagai konveksi, ya, tapi dia tidak mau. Alasannya Ya, mungkin karena tidak yang laki-laki konveksi. yang konveksi bukan tipe dia, bodinya bukan tipe dia. Dia maunya badannya gemuk, agak buncit sedikit. Maunya tadi. Ya, itu tadi ya. Dan akhirnya dia salah memilih berpacaran selama 3 tahun. Sebenarnya insting dari parfum Sang Jagat, insting dari banyu mustika, jangan. Sebenarnya gitu. Ya, tapi namanya manusia mempunyai prinsip sendiri, mempunyai pemikiran sendiri. Enggak kok, dia baik. Dia baik. Sampai kalau misalnya dia pakai parfum Sang Jagat itu, ya, kadang-kadang si pacarnya itu sering terlontarkan kata-kata bohongnya.
Oh. Lah, kemarin kamu bilangnya ke sini kok. Kemarin, sekarang kamu bilangnya ke tempat ini lagi. Oh iya salah ngomong saya kemarin. Kui. Tapi dimaafkan oleh dia si Cancer tadi. Oh iya. Ya, Itulah ya. dan akhirnya di Rogo Sukmo pertama ya. Rogo Sukmo pertama pas pada saat si laki-lakinya memutuskan di malam hari untuk menghentikan hubungan dengan alasan kita tidak cocok. Kamu terlalu baik buat saya. Oh gitu. Alasan klise ya. Alasan ya. klise. Jadi, wah, kok bisa begini, kita pacaran sudah 3 tahun loh. Anak-anak keluarga sudah tahu semua. Mohon maaf. Saya mau sendiri dulu. Ngoten alasan. Disitulah gunda gulana. Ya, gunda gulana, dan akhirnya 1 minggu kemudian pacarnya itu menikah dengan duda bekas dengan teman, janda. jangan janda, bekas temannya dia dahulu. Menikah lah itu dia. Menikah. Dia kaget loh. Katanya mau introspeksi, kenapa malah menikah. Dan si pacarnya ini, ya, mantan pacarnya ini, dia ini bekerja seorang teknisi komputer. Teknisi komputer yang mana dari door to door, rumah panggilan, servis gitu. Ya, betul. Dan si Cancernya ini berdagang sayur. Penjual Berdagang sayur di depan rumahnya itu ada lapak. Dia ngambil dari pasar dan berjual di sana. Ya, bisa dibilang janda-janda yang mandiri. Sebenarnya. Dan akhirnya setelah saya Rogo Sukmo pertama, saya memberitahulah dengan dia. Ya, saya bilang, ini yang terbaik buatmu. Jangan pernah meminta Tuhan lagi untuk mengembalikan orang-orang yang sudah alam semesta pisahkan. Ini yang terbaik buatmu. Kau akan bersyukur nantinya. Tetap dia sakit hati karena merasa dibohongin 3 tahun. 3 tahun. Ya. Setelah Rogo Sukmo keduanya, ya, itu tepatnya di 2 bulan setelah saya Rogo Sukmo yang pertama. Ya, dia menggunakan ilmu goib untuk menggunakan gitu. Menarik, ya. Menarik laki-laki itu datang kembali. Betul. Dihubungin oleh laki-laki itu, menanyakan kabar. Betapa senangnya dia. Gak apa-apa Kak, saya jadi selingkuhanmu saja. Ngoten. Ya. Walah. Yang keduanya. Negatif tadi. Ya. Dan Rogo Sukmo yang ketiganya tepat dari 2 bulan itu, pas 1 bulannya saya Rogo Sukmo. Pada saat saya Rogo Sukmo, ya, dia itu posisinya sedang menjadi selingkuhan. Ya, jadi sana dapat, sini dapat si laki-laki. Nah, ini seneng itu laki-laki tadi. Dengan menggunakan ilmu goib, ya, astral, untuk menundukkan si laki-laki. Satu sisi dia harus mengambil laki-laki itu supaya dia yang merasa menang dari temannya itu. Dan yang kedua, dia bisa bareng selalu berdua. Tidak masalah untuk jadi simpanan katanya. Ngoten ya. Yang penting tetap berdua denganmu. Dunia berasa surga. Ya. Tapi setiap seminggu sekali si Cancer ini harus komunikasi dengan yang namanya dukun negatif untuk selalu mentransport untuk memberi kebahagiaan itu. Dan akhirnya saya Rogo Sukmo Cancer, janda berumur 46 tahun yang tergila-gila dengan laki-laki pujaannya, yang mana 3 tahun terakhir sudah diputuskan dan menikah dengan wanita lain. Akhirnya pada saat dia bermimpi, ya, dia sedang bermimpi lari bugil, mempermalukan dirimu sendiri, berlari bugil di tengah-tengah lapangan bola. Orang melihatnya. Jadi pada saat itu seperti orang lagi menonton bola, sepak bola. Tapi pemainnya tidak ada. Tapi Cancer cuman dia aja yang lewat. Dengan telanjang gitu ya, Dan akhirnya saya bilang, Cancer sini tutup badanmu dengan pakaian. Gak apa-apa Ki Macan, saya suka melakukan ini, tutup. Akhirnya saya kasih kain putih untuk menutupin semuanya. Cancer, kamu sudah terlalu jauh untuk menjalani hidup ini. Ki Macan, bisakah laki-laki itu kembali ke saya? Saya sangat mencintai laki-laki itu. Saya kayak menyayangi.
Kenapa laki-laki itu diambil oleh teman saya sendiri? Inilah semua yang Tuhan takdirkan, ya, itu yang terbaik buat kamu. Betul. Nih, kamu harus lihat, apabila kamu memilih pasanganmu yang laki-laki itu, Yang sudah menikah dengan temanmu itu, hidupmu akan hancur. seperti di neraka nanti. Betul. Sehebat apapun kau mencari uang di luar sana, apabila kamu salah memilih dalam pasangan, hidupmu berasa neraka setiap hari. Itu orang kok. Ya. Oke. Dan akhirnya saya buka layar untuk masa depan ke depan. Oke. Ya, kenapa Tuhan memisahkan kamu di 6 bulan yang lalu? Ya, inilah sosok laki-laki ini. Dia pintar sekali memanipulasi kamu, sehingga apa yang punya tabunganmu akan habis. Lihat perempuan itu, istri dari mantan pacarmu. Dia kurus kering, sengsara, gosok gigi pun jarang. Karena apa? Odol tidak ada untuk membelinya, karena dia tidak bertanggung jawab. Itu kondisi istrinya sekarang. Yang awalnya sebelum menikah dengan dia cantik, setelah menikahnya hancur lebur. Dan satu lagi, dia suka main perempuan di luar sana, Nah, tanpa sepengetahuanmu. Dan dia suka main judi online tanpa sepengetahuanmu. Kamu cuma lihat background depannya saja, yang katanya baik segala macam. Tapi saya sudah berhubungan dengan dia macam. Siapa ngokon? Ya, itu tadi. Dia baik karena saya yakin dia akan menjaga saya. Inilah takdirnya. Nasibmu hari ini akan nasibmu hari ini adalah pilihanmu di masa lalu. Dan pilihanmu saat ini akan menentukan hidupmu di masa depan. Apakah kamu ingin menggantikan wanita itu? Kalau kamu menginginkan menggantikan wanita itu, silakan kejar sampai dapat. Ya, tapi kalau kamu tidak menginginkan penderitaan yang dirasakan oleh wanita itu, bersyukur apa yang Tuhan takdirkan saat ini. Terus lalu siapa yang akan menemankan saya di hari tuanya nanti Kimacan? Ada anakmu, Duit. dan uang yang akan menemanimu. Ya, belum tentu di hari tua kamu akan diurus oleh lelaki itu. Yang ada nanti kamu yang ngurus laki-laki itu. Betul, disiksa kamu nanti. Dan akhirnya di belakang ini semua, ya, saya buka lagi tabirnya, bahwa setiap perempuan yang nanya pada saat dia berpacaran, kamu punya pacar? Nggak punya. Tapi saya janda punya anak satu, jualan sayur. Saya sedang pelorotin. Kamu merasa dipelorotin? Iya. Nah, itulah. Buat inilah, buat modal itu, buat ini modal itu. Tapi Tapi tidak ada hasil. Pintarnya laki-laki itu. Ya, dia main judi, dia main perempuan, mabok-mabokan di luar sana. Biar terkesan laki-laki kayak gitu. Laki-laki tidak dilihat dari dia judinya, dari maboknya, dari main perempuannya baru dibilang laki-laki. Tidak, laki-laki itu adalah bertanggung jawab untuk keluarganya. Tuh, dengerin. Itu namanya laki-laki. Oh, Ya, bukan hanya pergaulannya yang luas, tapi bagaimana kerja kerasnya. betul. Ya, dan kedatangan saya di sini untuk menyadarkanmu, untuk rasa syukurmu dibesarkan, sehingga jodoh yang Tuhan kirim itu cepat mendekat. Masih ada jodoh untuk kamu. Ya, ingat, jangan pandang fisik, tapi ambillah hatinya. Betul. Kalau fisik masih kita bisa rawat ke salon, Betul. tapi karakter hati itu udah bawaan lahir. Ya, sekali dia selingkuh, ya, seumur hidup dia akan selingkuh. Sekali ketahuan dia akan menjadi belut yang licin. Ya, nah setelah saya rogoh sukmo yang ketiga, ya, dia sudah mulai tenang. Dia blok semua dan sudah mengikhlaskan bahwa laki-laki itu bukan jodohnya. Dan diteror lagi sama si Dukun. karena udah lama nggak menghubungi. Penyakit diomongi, cerita roh kusuk mau berkali-kali ndablek kayak. Si dukun negatif udah, saya harus ritual cimani, ritual janin, ritual persembahan ini. Kalau tidak kamu yang akan diserang. Ketakutanlah, habislah Duitmu meneh. Mau kena penyakit toh? Akhirnya saya bilang di rogo sukmo ketiga, jangan pernah takut. Itu tidak ada. Karena mereka mengancam seperti itu untuk
biaya hidupnya. Cobalah mulai besok kau sembahyang ke gereja, ya, ibadah yang baik, menyerahkan diri pada Tuhan, ya, biarkanlah itu. Tidak ada ancaman dari astral, jangan khawatir apa, tapi bisa kita terancam oleh astral apabila kita takut di posisi rendahnya manusia. Ya, nah, semenjak saya rogo semua ketiga sudah mulai tenang, dia mulai fokus dengan anaknya, membahagiakan dirinya. Betul. Usaha kemarin saya lihat sudah sulam ali. Ngoten ki ya. Ya. Nah, sudah mulai pengen mencoba untuk parfum Sang Jagat lagi. Ya, parfum Sang Jagat sudah memberikan kode-kode jangan. Bandel. 46 tahun itu bukan usia muda. Usia sudah dewasa yang mana kalian bisa menyikapkan. Betul. Yang namanya percintaan, rasa kasih sayang, udah tahu sebenarnya. Ya. Saya sudah lama Macan menjanda, jadi saya perlu hangatan dari kompor. Ya, itu tadi. Ya. Pelajaran kita dapat dari saudara kita Cancer yang ada di Manado, ya, jangan main-main dengan kehidupan. Pernikahan itu kehidupan, ya, jangan pernah main-main dengan kehidupan, karena setiap langkahmu akan mempunyai resiko untuk kehidupanmu, ya. Ini bukan permainan yang mana suatu saat kalian bisa restart, ulang lagi, nggak bisa. Kehidupan itu kejam, tidak layak untuk manusia yang cuman asal-asalan. Jadi pilihlah dengan pilihan hatimu, jangan pilih melalui egomu. Ingat, pernikahan bukan hanya sekedar ajang laku tidak lakunya, tapi itu kehidupan jangka panjang, sayang, yang mana jabatan janda akan menjadi menikah. Setelah menikah akan ada jabatan lagi menjadi janda lagi. Nah, itu yang akan mendampingi kamu seumur hidup. Dipilihlah yang tepat, karena pilihanmu saat ini akan menentukan nasibmu di masa depan. Nah, itu tadi ya Ki ya. Dan apabila kalian, mohon maaf ini tidak hanya untuk si Cancer, pemakai medianya Ki Macan, kalau seandainya sudah diberikan intuisi dengan melalui media-medianya Ki Macan ya Ki ya, dan melalui jurit-jurit yang media yang kalian gunakan Bu yo, diikuti sing bener gitu loh Rek ya. Diikuti, diterawah, diintrospeksikan, dipikirkan baik-baik bener atau tidaknya. Kenapa kok aku mempunyai intuisi feeling bahwa lelaki ini tidak baik ya? Dilihat baik-baik gitu loh. Jangan hanya asal-asalan, jangan hanya mengikuti ego semata saja. Akibatnya apa nanti? Penyesalan ya. Menikah bukan ajang kompetisi gitu ya Ki ya. Alah. Nah, ini tadi untuk si Cancer ya, yang sudah dikasih wejangan oleh Ki Macan. Tidak hanya untuk Cancer yang dirogo semua, tapi untuk kakak-kakak semuanya ya. Jangan takut rek masa tua nanti harus bagaimana. Apabila kalian sudah mempunyai anak, besarkanlah anakmu, jangan kalian memburu ego untuk cinta-cintaan ya. Nanti kalau kamu ego dengan cinta-cintaan, akhirnya opo kue nanti dibenci sama anakmu. Dan itu lelaki itu belum tentu juga nanti akan mencukupi kebutuhanmu. Ya. Wes, fokus untuk diri sendiri dan anak. Bingung masa tua apa? Kalau udah punya duit itu gampang. Nah, siapa yang ngurus? Kalau anak nggak bisa ngurus, duit mau akeh, tinggal di panti jompo lah iso serek. Bantu jumbo sing elit gitu ya Ki ya. Semua terjamin, ini malah bahagia ya. Baik, nanti setelah itu Mas Jawir mengingatkan Ki Macan melihat lebih lanjut untuk bulan ngomong-ngomong ini yang di Surabaya. Bahagia kan ya? Nah, kakak-kakak ibu-ibu yang ada di Surabaya ya Ki ya. Mereka ini lagi ada masalah nih. Oh, kenapa nih? Jajaran satanik Nggih. mencari apa namanya? Mencari kesalahan Nggih. dari surat izin. Oh, Jangan khawatir, tenang saja. ngoten ya Ki ya. Mas Jawir udah mode pesawat gak mau macam-macam ya Ki, si satanik ya. Awas kon ya. Baik, nanti setelah Anggota sekte ya mencari kesalahan nih, tenang aja. Tenang. Jangan banyak dipikirin. Ya, serahkan ke Tuhan. Ya, pasti akan ada jalan terbaik buat kita semua. amin amin ya robbal alamin, pasti akan dipermudah semuanya, jangan khawatir ya. Ya, ada perjualan perdagangan manusia.
Pedagang manusia itu ibu-ibu itu, nenek-nenek, nggak diurus sama orang di pedang apa yang mau diperdagangkan? Ngampun iku satan iki. Organ-organ udah lemas. Lagi niku, masya Allah. Karena itu tadi namanya orang ini nggih ya. Jangan khawatir ya, insya Allah alam semesta ya khawatir. akan membantu. Jangan nangis Kak boleh. Semangat kuat ya. Baik, nanti setelah ini Mas Jawir menginginkan Kimacan melihat lebih lanjut untuk bulan lahir dihantam badai kebahagiaan di akhir November 2024. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang, membuka tabir misteri untuk bulan lahir yang akan dihantam badai kebahagiaan di akhir bulan November di tahun 2024. Apapun hasil dari penerawangan di sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati. Jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan. Kembali saya akan mengkolaborasikan ya, antara kartu Oracle dan kartu tarot untuk menerobos dimensi portal akhir bulan November. Tapi sebelum saya melanjutkan penerawangan lebih dalam ya, hari ini saya ingin menggunakan parfum yang bisa memproteksi atau melindungi tubuh saya, yaitu parfum energi bulan purnama ya. Jadi kegunaannya ini ya, selain bisa memproteksi tubuh kita ya dari serangan-serangan astral di luar sana, juga mampu membersihkan energi negatif di dalam tubuh dan membuka aura positif, menghilangkan karakter-karakter buruk dalam tubuh manusia. Ya, untuk mendapatkan parfum energi bulan purnama, ini persyaratannya nama lengkap dan zodiak kalian. Harus isi persyaratannya karena untuk menselaraskan bagi si pemakainya. Ngaten iki Mas Jawir mau damel botol kesehatan untuk menjaga kesehatan, ngaten iki mendetoks racun-racun di dalam tubuh, bahkan ini untuk penyakit medis dan non medis. Botol kesehatan infus biokristal spiritual. Doa terlebih dahulu ya. Bismillah. Ya, jadi kalau misalnya kalian merasa hatinya was-was, panik, ketakutan, ya, tidak tenang menjalani hidup, gunakan parfum energi bulan purnama. Kalau tidak, parfum sang jagat ada 2 karakter di sini. Betul sekali. Ya, kita akan lihat ada berapa bulan lahir yang akan dihantam badai kebahagiaan di akhir bulan November. Badai kebahagiaan kira ya. Kalian masih ingat bulan lahirnya? Ya. Dewi Pelindung. Ya. Dewi Pelindung ini adalah sosok penjagamu saat ini, yang mana mereka menuntun atau mengantarkan kalian ke titik kebahagiaan di akhir bulan November. Di sini angka yang keluar dari kartu oracle saya adalah 6. Jadi saya pastikan ada 6 bulan lahir yang akan dihantam badai kebahagiaan di akhir bulan November. Gila ya, ada 6 bulan lahir yang akan dihantam badai kebahagiaan. Monggo niki bulan lahir ini pun ada 6 ya. Kira-kira bulan lahir apa saja ya? Badai kebahagiaan menghantammu. Bulan lahir November. November ya. Alhamdulillah ya. Bulan lahir September. September guys. Bulan lahir Desember. Dapat kurang 3. Bulan lahir Februari. Kurang 2. Bulan lahir Januari kurang 1 yang terakhir gitu. Bulan lahir Oktober yang terakhir. Apakah ada bulan lahir kalian di sini? Ya, kalau ada kita akan lihat ya, hantaman badai seperti apa yang didapatkan kebahagiaan oleh 6 bulan lahir. 6 bulan lahir. Ya. Wake up tsunami. Artinya yang pertama
yaitu kebahagiaan yang mana kalian mendapatkan kesehatan. Jadi apabila kalian yang sedang mengalami penyakit yang tidak kunjung sembuh, orang tua, orang-orang yang disayangi, ya, alam semesta dan Tuhan akan membantu untuk mengangkat penyakitnya, baik penyakit medis maupun non medis. Alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin. Ya kiyo, waduh, kesehatan ini penting iki lah. Dengan sehat bisa melakukan apa saja soalnya. Wow. Seorang ratu yang duduk dengan koin besar di singgasananya. Artinya, badai besar yang akan kalian dapatkan di akhir bulan November apabila kalian tidak mendapatkan kebahagiaan kesehatan, ya. Ini ada kebahagiaan yang kedua, yaitu kebahagiaan keuangan. Ya. Rezeki akan berlipat ganda, rezeki akan berdatangan kepada kalian, sumber-sumber keuangan itu akan mulai mengalir ke rekening dengan berbagai macam sumber. Alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin. Loh, ada ya banyak transferan masuk iki, amin. Ya, hati. Ya, hati ini adalah ketenangan hati yang biasanya kalian gundah gulana, permasalahan dengan keluarga, permasalahan dengan pasangan, permasalahan dengan pacar, yang menyangkut pautkan masalah hati, sehingga mood kalian tidak terkontrol. Tuhan akan memberikan rezeki yang namanya rezeki ketenangan hati dan pikiran. Itu paling bagus sekali, ya. Jadi ketenangan hati dan pikiran itulah yang membuat mental manusia menjadi mood yang booster, mood booster. Energi kita. Ya. Di sini yang saya lihat, apabila kalian tidak mendapatkan energi kesehatan, tidak mendapatkan energi keuangan, tapi Tuhan memberikan energi ketenangan hati dan pikiran. Alhamdulillah, dengan tenang hati pikiran ini menjalani itu apapun yang kita jalani, walaupun kesulitan apa, bisa jadi dengan mudah ya Ki ya. Karena punya ketenangan. Ya. Tongkat, ya. Di sini ada 12 tongkat. Ya, yang artinya kalian akan mendapat di akhir bulan November nanti kebahagiaan, keselamatan. Kemanapun kalian pergi, kemanapun kalian berjalan, akan diberikan perlindungan, pagar perlindungan dari alam semesta, sehingga kalian selamat dimanapun juga. Alhamdulillahirabbil alamin, amin amin ya rabbal alamin. Pagar perlindungan dari alam semesta sehingga diberi keselamatan. Masya Allah, selalu berdoa, orang. Ya, ini yang terakhir, matahari untuk 6 bulan lahir di akhir bulan November. Ini ada matahari, artinya sinar, ya. Matahari ini akan menyinari kehidupan kalian, kebahagiaan. Akhirnya kalian bisa membahagiakan orang tua, anak, pasangan, orang-orang terdekat, keluarga, dan terutama kalian bisa mensedekahkan orang-orang yang membutuhkan. Ini yang kebahagiaan kalian dapat. Bisa memberikan semua sebagian dari harta kalian untuk membahagiakan orang-orang dan orang-orang di sekitar. Tapi jangan ya, pada saat kalian membagikan seperti itu, terus kalian dapat sanjungan, terus kalian gila sanjungan. Ingat ya, racun yang paling mematikan bagi manusia adalah sanjungan. Ya, sehingga apabila kalian mendapatkan sanjungan, itu racun buat kalian. Setelah kita mendapatkan sanjungan, kita akan lupa kesadaran. Yang awalnya kalian bisa seperti apa, kalian lupa karakter asli kalian. Gitu ya Ki ya. Jadi jangan mudah kalian menerima sebuah sanjungan, karena sanjungan itu racun bagi manusia yang seharusnya berjalan dengan baik jadi tidak baik hanya gara-gara sanjungan ya Ki ya. Rasa sanjung, kalau kalian mudah tersanjung, itu ono iblis di dalam tubuh kalian itu ya Ki ya. Banyak-banyaklah istighfar. Makanya kalau yang muslim, kalau kalian mendapatkan sebuah sanjungan dari orang, bilang oh masya Allah tabarakallah gitu ya Ki ya. Alhamdulillah, ngono ya. Jangan mudah terlena dengan sanjungan apapun itu. Terima kasih banyak nih Ki Macam. Ada 6 zodiak ya yang akan mendapatkan badai kebahagiaan. Untuk sifat karakter positif apa nih Ki yang harus ditonjolkan 6 bulan lahir Ki? Dan karakter yang harus ditonjolkan. Iya, ada 3 karakter positif yang mengelilingi 6 bulan lahir, sehingga 6 bulan lahir ini mendapatkan badai kebahagiaan. Yang pertama, mereka adalah manusia yang mandiri.
Mandiri. Yang kedua jujur. Jujur. Dan yang ketiga bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Gitu ya Ki ya, Masya Allah tabarakallah, alhamdulillahirabbil alamin. Mandiri, jujur, dan bertanggung jawab. Ayo kalian yang tidak jujur, yang tidak bertanggung jawab, yang belum bisa mandiri, nah menjadi baik itu adalah sebuah pilihan ya. Kalau kalian bangga dengan sebuah kebohongan ya, dan kalian tidak mau memperbaiki, itu sama seperti kalian menggali kuburan kalian sendiri. Lebih baik jujur, baik jujur, salah jujur ya Ki ya. Melakukan sesuatu yang tidak benar ya baik jujur, bertanggung jawab, ini wajib dan harusnya. Belajar dari hal kecil kalau kalian tidak mau ya. Dari hal kecil nanti sudah menjadi kebiasaan. Pasti kalau kalian menghadapi suatu hal yang besar, kalian akan selalu membawa kejujuran. Betul ya. Terima kasih banyak nih Ki Macan. Semoga 6 bulan lahir yang diterawang sama Ki Macan yang akan mendapatkan badai kebahagiaan ini terus optimis dan juga semangat gitu ya Ki ya. Dan harus semangat untuk kakak Cancer yang ada di Surabaya yang mempunyai kebaikan yang memang sebenarnya tidak mau ini ya Ki, maksudnya memang proses masih diurus gitu ya, kemarin itu kan ya Ki ya, karena tidak mudah, kebutuhan di depan mata harus banyak menolong ya. Akhirnya diambil dulu rekrut, betul kan, karena kebanyakan orang di luar sana buat izin dulu nih baru merekrut, karena kebutuhan harus membantu orang di luar sana. Jadi itu nama itu harus proses, ya, prosesnya nggak bisa bilang datang ke kantor tuh langsung selesai. Banyak hal yang harus dipertimbangkan, apalagi itu sebuah yayasan pribadi loh ya Ki ya. Nah ya, tapi jangan khawatir kakak Cancer ya. Pasti banyak hal-hal kebaikan yang nanti akan membuat sebuah kemudahan. Jangan takut dengan hal-hal yang negatif ya. Ki Macan akan selalu memantau ya. Jangan khawatir. Ya, semangat selalu bawa di dalam doa. Terima kasih banyak nih Ki Macan. Kalau begitu saatnya Mas Jawir men-spill tadi yang Mas Jawir minum ini ada botol kesehatan infus biokristal spiritual. Ini yang Ki Macan juga gunakan, Mas Jawir juga gunakan. Jadi botol minum infus biokristal ini ya adalah botol minum yang selalu saya bawa kemana-mana. Ya. Kok kenapa dalamnya ada batu kristal? Dari zaman dahulu, zaman leluhur kita ya. Untuk kesehatan itu ya pasti ada batu kristalnya. Betul. Ya. Dari zaman sekarang pun juga batu kristal banyak digunakan untuk kecantikan, untuk kesehatan. Betul. Ya. Tapi saya gabungkan semuanya dari penggabungan leluhur kita sampai penggabungan yang namanya modern sekarang. Ya. Batu kristal mempunyai energi untuk bisa menarik energi alam semesta, terutama bulan purnama, dan energi-energi dari doa kita, apalagi dipegang seperti ini. Betul. Ya, misalkan didoakan untuk, ya Allah ya Tuhanku, melalui botol minum infus biokristal ini berikanlah saya kesehatan, semangat kerja untuk mendapatkan rezeki, biar tidak malas, biar tidak banyak mengeluh, kuatkan saya, bersihkan penyakit yang dalam tubuh saya, baik medis maupun non medis. Ya, ingat, investasi jangka panjang bagi manusia adalah kesehatan. Jadi apabila kita sehat, kita bisa bekerja, mencari rezeki, berkumpul dengan keluarga, menikmati hidup. Tuh. Ya, kesehatan nomor 1. Nomor 2 adalah rezeki. Apabila kalian rezeki di depan mata, kalau si manusianya sakit-sakitan, tidak akan bisa menjemput rezeki tersebut. Jadi jagalah kesehatan, sayangin orang-orang yang kalian sayangin, terutama diri sendiri yang bekerja saat ini. Betul. Hadiahkan botol minum infus biokristal, jaga dengan baik. Betul. Ya, tetap kalau kalian menggunakan konsumsi obat sehari-hari, ya, oke, obatnya minumnya dengan botol infus biokristal. Gitu ya Ki ya. Nah ini tadi ya yang membuat penggabungannya ini tadi loh Rek ya, yang dimana batu kristalnya ada saudara tak terlihat yang diisikan oleh Ki Macan ya. Kalau kalian yang zaman-zaman dulu mungkin mohon maaf ya, ada yang bilang ada batu yang berkhasiat ataupun apa, ndak perlu untuk batu yang berkhasiat, ini udah diisi sendiri sama Ki Macan, jurit-jurit pilihan untuk membantu menyerap energi doa-doa kalian agar bisa men-scanning dan masuk di dalam air yang berada di botol kesehatan. Makanya saya butuh persyaratan kayak nama lengkap dan tanggal lahir. Nah, persyaratan itu harus
segera kalian berikan ke admin 1, admin 2. Untuk apa? Menselaraskan bagi si pemakainya. Jadi nggak kosongan ini. Betul sekali. Dan agar apa? Ya agar selaras itu tadi. Karena kalau tidak ada keselarasan ya, kalau kalian hanya mengambil sebuah batu asal-asal, batu itu kan ada beberapa memang ada isinya gitu ya, Ki, yo. Tapi energi denyutnya itu harus disamakan. Betul. Kalau denyutnya aja tidak bisa selaras ya, Betul. itu atau ibaratnya tidak selaras dengan si pemakai. Betul. Si pemakai denyutnya itu standar, sedangkan di batunya itu denyutnya cepat, nanti akibatnya apa? Tidak selaras, akhirnya si pemakainya akan mengikuti denyut yang cepat, akhirnya apa? Malah tambah emosi. Betul. Yogi yo, energi tidak stabil. Nah, Iya. makanya kenapa dibutuhkan nama lengkap dan tanggal lahir agar jurit pilihan Ki Macan itu bisa selaras dengan si pemakainya. Iya, betul. Ki Macan tidak asal-asalan membantu kalian, Rek, ya. Iya. Karena ini ada tanggung jawabnya kepada Ada. saya dan Tuhan. Betul. Ya. Terus kenapa aku ada seleksi segala si Ki Macan? Iya, saya harus pilih orang-orang yang tepat. Kalau saya memilih dengan orang-orang yang tidak tepat, itu pertanggungjawaban saya. Betul. Karena apabila ya kayak minyak penarik rezeki, minyak gandala, ya, parfum energi bulan purnama, apabila saya tidak tepat memilih orang itu, terus kalau misalnya dia karakternya sombong, tidak menghargai orang, tidak sabaran, terus dia egois, misalnya ada 4 karakter, terus saya loloskan itu, mau orang itu menjadi kaya, terus dia akan menghijak-hijak orang-orang yang miskin. Itu maksudnya. Jadi gini, Song. Itu maksudnya. Jadi saya mau orang yang mempunyai media saya mempunyai karakter yang baik, positif. Sehingga pas pada saat dia mendapatkan media saya dan usahanya lancar, kehidupannya bagus, dia tetap menghargai orang-orang. Dia tetap menyayangin orang-orang. Itulah maksud saya. Ya. Karena saya nggak mau membuat orang yang karakternya tidak bagus terus mendapatkan berkah dari Tuhan, akhirnya dia menjijak-jijak orang lain karena tidak bisa menghargai orang lain, tidak sabaran, tiba-tiba merasa dia orang kaya, cepat dong saya bayar 10 kali lipat. Nah, itu maksud saya. Boleh kayak Ya, begitu. itu maksud saya. Kenapa saya harus pilih-pilih orang-orang. Betul. Jadi pada saat kalian terpilih lolos seleksi dari admin 1, admin 2, Jangan berubah. jangan berubah. Ya, harus selalu menjaga energi positifnya. Maka jika menghubungi adminnya Pintu Misteri, jangan sampai ada kesombongan, jangan sampai ada energi tidak menghargai, jangan sampai egois, dan harus sabar ya. Adminnya Ki Macan pasti akan mempunyai caranya untuk menyeleksi dan mendeteksi energi-energi dari kalian ya. Baik, terima kasih banyak nih Ki Macan. Kalau begitu ini saatnya Mas Jawir mau menginformasikan kagem sedyanipun kakak-kakak para penontonipun Pintu Misteri yang perlu mengikuti Facebook Ki Macan. Monggo buruan ikuti Facebook Ki Macan. Karena di Facebook Ki Macan akan berbagi video-video terbaru yang tidak ada di YouTube Pintu Misteri, hanya ada di Facebook Ki Macan. Buruan, jangan sampai ketinggalan video-video terbarunya Ki Macan yang di Facebook Ki Macan, dan bantu bagikan video yang ada di Facebook Ki Macan. Dan untuk kakak-kakak semuanya yang ingin tahu media-media Ki Macan apa saja, monggo bisa dicek di sini. Ini untuk media-media nipun Ki Macan dan nomor telepon admin yang bersangkutan. Nanti bisa dilihat ada nomor telepon admin 1, admin 2, bahkan ada nomor telepon admin 3 yang akan membantu media-media di bawahnya. Kalau untuk toko online silahkan dicek di Shopee dan juga di TikTok, cari nama tokonya Pintu Misteri. Namun tidak semua media ada di toko online, hanya media-media tertentu saja. Kalau sudah wajib dan harus kita sebagai warga negara Indonesia untuk selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia ya Rek ya. Kita jaga kedamaian yang berada di negara Indonesia, kita berikan yang terbaik, sumbangsi kita yang terbaik untuk negara Indonesia dengan tidak membuat gaduh negara kita ya Ki ya. Jangan mudah termakan isu-isu negatif, jangan mudah termakan berita-berita hoax, jangan mudah termakan berita-berita dari buzzer. Jadi berita buzzer itu kayak apa ya? Berita buzzer itu yang muatannya itu yang negatif. Ya, jadi kalau kalian yang terpancing dengan berita buzzer terus kemudian ikutan negatif, ya hati-hati, istighfar, iblis ada di dalam kalian itu ya. Baik, kita doakan selalu untuk negara tercinta kita, negara Indonesia. Semoga negara Indonesia diberikan kemudahan untuk bisa menjadi negara maju, Indonesia emas, NKRI Harga mati.
Baik Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup tak akan menjadi beban jika kamu bisa menjalaninya dengan ikhlas. Ngoten iki, semuanya harus dijalani dengan sebuah keikhlasan ya, pasti tidak akan menjadi beban, karena kembali lagi beban yang kalian hadapi itu semua manusia pun juga mendapatkan beban sesuai dengan cobaan yang telah Tuhan berikan. Kadarnya itu bermacam-macam, dan yang pasti Tuhan sudah mengukur kemampuan umatnya. Jadi kalian jangan mempesimiskan diri kalian bahwa beban itu kalian tidak bisa lalui. Ikhlas saja, karena di balik adanya beban pasti Tuhan akan memberikan hadiah untuk kita semuanya. Ya. Terima kasih Niki. Saya Mas Cawir dan saya Ki Macan serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.